Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu kelas 12. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN dengan materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika atau perjalanan yang dilalui Indonesia untuk bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pada saat ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa makna persatuan dan kesatuan. Mungkin istilah ini sudah sangat sering kita dengarkan dan juga sudah kita aplikasikan. Nah, tapi kira-kira sudah tahu nggak apa yang menjadi perbedaan dari kedua istilah ini? Yang pertama, kesatuan cenderung sentralistik dan eksklusif. Nah, artinya di sini sentral berarti berpusat pada satu, tunggal. Kemudian kalau dikatakan eksklusif berarti memisahkan diri, ya, tidak bergabung dengan bagian yang lain. Ia menuntut senter atau pusat yang kuat. Kita sudah tahu bersama bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai daerah dan setiap daerah itu ada namanya otonomi daerah, ya. Artinya setiap daerah ini diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Akan tetapi masing-masing daerah ini pertanggungjawabannya itu adalah kepada satu, ya, kepada satu yaitu kepada pemerintah pusat. Nah, itu dia untuk makna dari kesatuan. Kemudian untuk persatuan. Nah, persatuan bersifat ubikuitas dan inklusif. Ubikuitas ini merupakan keadaan yang ada di mana saja. Nah, kemudian inklusif ini merupakan cita-cita semua orang. Ia tidak hanya hadir di dalam pusat, melainkan juga di semua pelosok terjauh dan terpencil. Nah, kalau dikatakan dia persatuan Anda sekalian, ya, dengan keberagaman kita, ya, ini merupakan gabungan dari keberagaman itu. Persatuan adalah gabungan dari keberagaman ras, suku, agama, budaya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan persatuan. Nah, tadi kesatuan itu berbicara mengenai pertanggungjawabannya itu adalah kepada satu pusat sentral. Nah, untuk dinamika, ya, kita akan bahas yang pertama kali di masa revolusi kemerdekaan. Nah, ini perjuangan yang terjadi atau perang kemerdekaan. Nah, kita sudah tahu ketika Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda belum mengakui secara de facto. Nah, mereka kembali ingin merebut atau menguasai bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian ada pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan mengenai sistem pemerintahan atau sistem politik itu didominasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian di masa Republik Indonesia Serikat. Nah, ini merupakan bentuk negara yang pernah dianut oleh negara kita, ya, negara sebagai negara federal yang merupakan ini juga bagian atau salah satu cara Belanda untuk memecah belah Indonesia. Nah, pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Nah, ketika sudah ditetapkan bentuk negara Indonesia sebagai bentuk federasi, ada berbagai daerah yang melakukan perlawanan, ya, bahkan penolakan, sehingga terjadi yang namanya pemberontakan. Jadi masing-masing daerah itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, ya. Nah, kemudian yang ketiga, masa demokrasi liberal. Nah, berakhirnya Republik Indonesia Serikat itu setelah Undang-Undang Dasar sementara itu ditetapkan sebagai konstitusi negara kita, yang sebelumnya itu adalah konstitusi RIS. Nah, kemudian setelah masa Republik Indonesia Serikat, masuklah dia ke masa demokrasi liberal. Nah, ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan. Jadi negara itu memberikan kebebasan secara seluas-luasnya kepada warga negaranya. Nah, kemudian banyak partai politik yang muncul, kemudian dibentuknya parlemen dengan kabinet-kabinet. Nah, di sini
fungsi dari partai politik adalah sebagai alat untuk komunikasi politik, untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Nah, kemudian dibentuknya parlemen. Nah, kalau dalam demokrasi liberal, Ananda sekalian, itu presiden hanya sebagai kepala negara. Nah, yang menjalankan roda pemerintahan ya sebagai kepala pemerintahan itu adalah parlemen. Ya, jadi presiden itu hanya sebagai simbol atau lambang negara saja. Kemudian selama masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, ini dia untuk sistem pemerintahannya itu dikendalikan oleh parlemen. Jadi untuk dominasi dari maksud Ibu untuk campur tangan dari pemerintah Belanda itu sudah tidak mendominasi lagi. Jadi sudah didominasi oleh parlemen dengan kabinet-kabinetnya. Kemudian juga sudah ada rasa kesatuan, persatuan di masyarakat Indonesia. Jadi ada beberapa kebijakan yang mungkin dibuat dalam demokrasi ini. Nah, itu bersama-sama dilakukan penolakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada dalam masa Orde Lama, Orla. Nah, setelah masa liberal, masuklah dia masa Orde Lama. Nah, dalam periode ini, dalam orde ini, tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nilai-nilai yang ada dalam dasar kita ya, konstitusi kita itu tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu ditandai dengan adanya demokrasi terpimpin. Kalau dikatakan dia demokrasi terpimpin, berarti segala keputusan, segala kebijakan itu sebagai tokoh sentralnya itu adalah presiden yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Soekarno. Nah, apa yang salah dengan sistem demokrasi ini? Nah, seharusnya seorang presiden itu juga harus taat kepada dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sini dalam demokrasi terpimpin ini Soekarno sebagai presiden pada saat itu yang menjadi sentral. Jadi segala keputusannya itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh presiden. Bahkan mungkin kalau misalnya itu sedang tidak sesuai dengan dengan nilai-nilai dalam dasar negara kita atau konstitusi kita, ya harus tetap berdasarkan keputusan dari presiden ya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi pada masa Orde Lama itu presiden juga sudah ikut melaksanakan menjalankan roda pemerintahan negara kita. Nah, kemudian Orde Baru. Nah, lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau biasa disingkat Super Semar. Nah, dalam surat ini itu Soekarno memerintahkan agar Panglima Jenderal itu melakukan keamanan di negara karena memang pada masa ini itu terjadi G30 SPKI, gerakan 30 SPKI, pemberontakan yang besar-besaran. Kemudian pada masa ini juga demokrasi terpimpin tadi sudah ditinggalkan. Jadi sudah ada dia namanya demokrasi konstitusional. Jadi realisasi demokrasi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang terakhir masa reformasi namanya. Itu mulai tahun 98 sampai pada saat ini. Nah, dimulainya masa reformasi ini adalah dengan terjadinya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengapa harus terjadi yang namanya perubahan? Yang mana tahu perubahan yang sebelumnya itu sudah tidak sesuai lagi di saat ini. Nah, maka harus dilakukan amandemen. Itu dia, jadi harus terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini saat ini sedang kita lakukan ya. Jadi untuk selanjutnya ini masa ini berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya aturan itu sudah tidak sesuai lagi
ya harus ditinjau ulang kembali, harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari negara kita khususnya dalam membina persatuan dan kesatuan. Nah, itulah dia untuk materi kita hari ini ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan hingga akhir. Nah, untuk tugasnya silakan kalian review kembali materi yang sudah Ibu sampaikan dalam bentuk video singkat. Nah, nanti akan dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, durasinya itu minimal 3 menit. Oke, silakan kalian sampaikan berdasarkan bahasa kalian sendiri atau mungkin boleh ditambahkan dari materi kita yang sebelumnya. Jadi bukan hanya materi ini saja. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan selamat siang ya. Salam sehat.